Hai guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi bersama dengan Bubit. Buat kalian apa kabar? Mudah-mudahan masih di rumah aja ya. Jangan keluar-keluar lagi. Ya seperti yang kalian lihat di titelnya dan di thumbnailnya, Bubit bakal bahas tentang COVID-19. Karena sempat kemarin disinggung sama teman-teman, kok nggak ada bikin video tentang COVID-19. Sebenarnya bukannya Bubit nggak mau, cuman ya menurut Bubit udah banyak yang edukasi tentang COVID-19 ya. Sama-sama mengingatkan Bubit juga, kalau misalnya kalian ngikutin Bubit di Instagram, Bubit juga selalu memberikan tata cara kalian habis dari luar rumah seperti apa, dan cara penyebaran si virus seperti apa, cara penanganan kalau misalnya kalian positif dengan virus COVID-19 seperti apa. Jadi karena teman-temannya Bubit selalu bilang bikin yuk, di sini Bubit akan bikin. Mudah-mudahan juga video ini bisa dilihat buat kalian semua dan bisa mengedukasi, bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, sebelumnya nih yang baru aja nongkrong di YouTube channelnya Bubit, hai, kenalin, nama saya Tiara yang bisa dipanggil Bubit. Sini Bubit nggak bakal sendirian aja, mungkin ada teman-temannya Bubit yang bakal dan berkenan untuk ngobrol di YouTube channelnya Bubit. Ya, corona ini seperti yang kalian ketahui, virus-virus yang ibaratnya akhir-akhir ini melonjak ya, apalagi sekarang korbannya udah banyak banget, dan kemungkinan virus ini juga nggak bisa dianggap sepele, karena virus ini memang benar-benar yang namanya menyerang sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita lagi ngedropnya, terus virus itu gampang banget dengan masuknya ya. Saya harap untuk tetap stay di rumah aja ya. Nah, kali ini belum nelpon teman-temannya Bubit. Bubit tuh di sini punya videonya baru dapat dari Facebook gitu. Nah, jadi baru dapat dari Facebook. So, kemarin itu sebenarnya temen ataupun keluarganya Bubit masih ada aja yang bandel buat keluar rumah. Karena mereka, aku nggak tahu, karena mereka itu tuh padahal sudah diedukasi jangan keluar rumah, itu virus berbahaya. Oke, di kamu nggak bakal terjadi apa-apa karena kita masih muda. Maksudnya sistem imun kita masih kuat. Tapi kan virus itu kan bisa nempel di diri kita untuk numpang gitu, dan tapi bakal menyebarkan ke orang-orang di sekitar kita, kayak contohnya ibu kita, bapak kita, terus orang tua, nenek, kakek, karena usia-usia mereka adalah usia-usia rentang yang bisa tertular, dan juga kasihan yang mempunyai anak kecil yang masih daya tahan tubuhnya yang lagi menurun. Di sini Bubit punya salah satu video yang mungkin sangat menyentuh. Kalau Bubit sih menyentuh sekali. Jadi Bubit punya teman 5 kali juga Bubitnya nangis, dan juga ini mungkin tag yang udah ke sekian kalinya diusahakan tidak untuk nangis lagi ngeliatin si video itu. Tapi ya mudah-mudahan yang ini karena udah sering nangisnya, jadi tidak seintens kemarin. Sebetulnya ini syutingnya udah berkali-kali, karena setiap mau nunjukin ke kalian pasti nangis. Aku takut nanti dibilang pencitraan kok. Tapi ya nggak apa-apa lah. Pokoknya ini Bubit mau ini syuting yang paling terakhir sudah, karena nangisnya udah capek gitu kan ya. Kalaupun nanti terlihat seperti sedih, mohon maaf lahir batin, saya juga manusia. Jadi kayak lihat-lihat kayak gini, rasa-rasa kesedihan itu kayak ada di saya gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan ada videonya seperti ini, Bubit harap kalian tidak mucil lagi untuk keluar rumah ya. Kayaknya si pasiennya ini memang benar-benar positif ya, sampai dijemput tenaga medis di depan rumah di malam hari, dan suasananya sedih banget. Dan video ini kayaknya memang dari Malaysia, karena dari logat-logatnya tuh kayak logat-logat memang dari sana. Yuk kita intip aja langsung. Tampak terlihat, kalau kalian lihat di sini anak-anak kecil ya, anak kecil maksudnya kayak anak SMP gitu, dijemput, sudah ada tim medis, sudah berpakaian lengkap, dijemputnya malam hari. Gimana orang mana nih? Orang mana? Cuma lagi diri tahu.
Nanti kita video call tau. Yaitu beresin. Dalam bako semua tuh ya. Ada Yasin semua tuh. Terima kasih. Kasih. Apa? Kalian ngebayangin kalau salah satu keluarga kalian seperti ini gitu loh. Bye. Nanti telepon tau. Bye. Bye. Wah, jangan ingat pulpul sikit dah. Bye. Bye. Yang nggak enaknya itu Bubit tuh bayangin kalau misalnya itu adanya Bubit gitu loh. Jadi pasti orang tuanya mikir kan, kamu di sana diapain, ngapain? Pasti kan ya mungkin pasti dirawat dengan baik, cuman namanya orang tua, namanya keluarga, apalagi kayak Bubit itu orangnya penyayang ya, walaupun terkenalnya di keluarga saya tuh paling galak, tapi walaupun seperti itu tetap aja Bubit tuh pasti bingung, adekku ngapain, kalau gitu sudah makan apa belum, kan untung aja sekarang itu tuh udah canggih ya, ada telepon apa segala macam, cuman sedih aja sih kalau misalnya mereka bisa kayak gitu. Kalau ada yang bilangin Bubit lebay banget, pencitraan, sumpah Bubit nggak ada mikir sampai ke sana, cuman Bubit itu merasa terharu aja ngelihat yang kayak ginian. Sedih nggak sih? Jadi kayak dijemput, nanti pulang kita nggak tahu pulang itu kita dalam keadaan sehat atau pulang itu dalam keadaan udah meninggal, udah tidak ada lagi. Dan kalaupun meninggal itu biasanya ya diantarnya sama tim medis juga, penguburan juga diawasi dengan tim medis dengan perlengkapan APD sebaik mungkin ya, jadi supaya tidak tertular dengan tim-tim pengubur ya. Jadi ya itu, jadi pun keluarganya pun tidak bisa mencium ataupun tidak bisa membuka plastik yang udah disiapkan dengan tenaga medis gitu biasanya. Yang bikin Bubit sedih di sini adalah Bubit itu paling nggak bisa yang namanya ngelihat laki-laki itu lagi nangis. Ibaratnya itu tuh udah sedih banget. Jadi kayak ya gitu deh, pokoknya nggak bisa. Kalau misalnya pun perempuan kan Bubit udah biasa tuh ngelihatnya kalau misalnya perempuan nangis gitu ya. Tapi kalau ini laki-laki yang nangis itu kayak rasanya sedih banget, dan itu rasanya perih banget dan sakit banget deh kayaknya. Dan di sini Bubit punya beberapa penelpon ya, bukan penelpon sih, ibaratnya kayak Bubit di sini punya beberapa teman sesama medis dan sama-sama ngelawan COVID-19, dan sebagian ada memang tim COVID-19-nya. Jadi nanti yang bakal ngomong di sini adalah temannya Bubit. Dia adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Samarinda. Kita akan nelpon dulu buat gimana sih cara pemaparannya si COVID-19 dan asal mulanya si virus COVID-19 ini terjadi langsung sampai ke manusia. Karena Bubit di sini mendukung aksinya pemerintah untuk tetap di rumah aja, kita telepon beliau. Kebetulan sepertinya tidak berdinas, kan kita udah janjian, dan tidak mengganggu aktivitasnya, dan sedikit memberikan penjelasan untuk subscribernya Bubit, untuk semua teman-teman online-nya Bubit, untuk semua teman-temannya Bubit mungkin yang lagi nonton ya, ini buat kalian semua. Jadi kita telepon dulu dokternya ya, oke? Hai. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Bu, ini kan Ibu juga lagi jaga juga ya di rumah sakit ya juga ya? Iya. Gimana Bu, pasiennya bertambah nggak kira-kira? Kalau bertambah atau enggak sih, kalau dari tempatku sendiri, tapi sih sejauh ini belum ada kirim-kirim gitu. Karena kan kalau memang curiga ke arah yang COVID itu ya, itu kita arahkan langsung buat lapor ke Dinkes. Karena kan sekarang untuk alurnya itu nggak boleh kita lempar ke rumah sakit rujukannya, tapi
terutama tuh harus dipantau sama Dinkesnya dulu, karena gitu. kalau misalnya kita suruh langsung ke UGD nih ternyata dia positif dan di situ banyak pasien lain kan, pasien-pasien lain itu beresiko untuk tertular. Oke, kalau gitu. Nih kan dok lagi marak nih si corona. Bisa nggak sih dok jelaskan sedikit tentang penjelasan penyebaran virus tersebut secara sederhana? Kayak langsung nyebar ke manusia tuh kayak gimana prosesnya gitu virusnya ini? Karena kan virusnya kan nggak kelihatan nih. Nah, proses penyebaran virusnya tuh kayak gimana sih kalau langsung dari manusia? Jadi awalnya kan virusnya ini dikatakan itu dari hewan. Ini kelompoknya coronary virus yang memang rata-rata, bukan rata-rata, semua coronary virus itu penyebab utamanya adalah hewan. Gitu. Hewan, dari hewan yang menginfeksi si manusia. Cuman bedanya yang coronary virus yang terbaru ini kita belum ditentukan pasti, belum ditemukan sih lebih tepatnya hewan apa sih yang bikin virus ini jadi merebak seperti sekarang, itu belum tahu pasti hewannya. Nah, biasanya kalau misalnya dari hewan itu, dia itu bisa dari yang kita memakan hewannya, atau misalnya kita terkena kotoran si hewannya. Oh gitu. Ya, terus kalau untuk penularan ke manusia sejauh ini sebenarnya sih masih minim sekali untuk penelitiannya. Tapi dari yang ya pokoknya yang terupdate sejauh ini sih dikatakan penularannya itu hanya dari droplet. Kalau dari droplet itu kan berarti dari percikan cairan tubuh manusia yang biasanya itu keluarnya dari air liur. Jadi dari air liur manusia si 1 itu kena ke manusia si 2. Makanya kenapa sekarang lagi dikampanyekan banget untuk social distancing, karena minimal 1-2 meter ya jarak kita misalnya bicara sama orang, karena diharapkan dengan jarak 1-2 meter itu si air liur orang satu itu nggak bisa mencapai ke mulut atau hidung si orang kedua. Tapi kalau dia dengan jarak berdekatan kan dia bisa sampai gitu. Oh gitu. Berarti jadi sejauh ini ya untuk penularannya yang ditemukan hanya dari droplet itu sendiri. Jadi bukan yang misalnya kita bersentuhan sama orang itu bisa menular, itu enggak. Cuman yang perlu diperhatikan misalnya si orang satu habis batuk dan dia batuknya menutupi mulut dan hidung pakai telapak tangan, terus dia salaman dengan orang kedua, terus orang keduanya megang tangannya, terus itu tangan bekas megang si orang satu yang sudah ada air liurnya itu dia tutup untuk ke mulutnya. Nah itu bisa menular. Makanya gitu jadi ya. Kalau bisa jangan kontak-kontak fisik juga ya. Oke, jadi diwajibkan untuk social distancing ya dok ya. Nah dok, ini kan karena percikan air liur ya. Kadang-kadang juga kita nih kalau misalnya berhadapan gitu kan kita kadang-kadang nggak tahu itu tuh ada percikan atau enggaknya. Tapi biasanya sih katanya dokter sih pasti mercik gitu kan. Nah makanya karena ada social distancing. Jadi ini beda ya dok ya sama kayak penyakit paru. Kalau paru kan dia mengudara gitu ya kalau nggak salah ya. Ya ada beberapa yang mengudara, tapi ada juga yang sebenarnya dari droplet gitu. Sebenarnya kalau yang mengudara benar atau enggak ya sejauh ini kita belum ditemukan. Jadi kalau misalnya nanti misalnya sebulan lagi atau setahun lagi ternyata ditemukan dia mengudara, ya bisa jadi karena ini memang suatu virus yang baru yang banget ya, dok, penelitiannya memang masih sangat minim gitu. Oke, kalau gitu dok, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi ada lagi nih pertanyaannya ya. Kan biasanya tuh ada tuh orang yang baru datang, apalagi wilayah kerja kita ya dok ya, deket banget sama bandara ya, deket banget bandara, pasti orang yang dari sana mampir dulu ke klinik kita tuh kan ya. Dokter kan pasti edukasi untuk karantina di rumah 14 hari gitu kan ya. Kenapa sih mesti 14 hari dok? Jadi kalau kenapa 14 hari ini, padahal pasiennya nggak ada keluhan loh dok, cuma lapor aja gitu ya kan. Jadi ini dia kan ceritanya baru sampai dari luar kota ya, anggaplah tempat yang dia datangin itu adalah tempat yang ramai pasien COVID ini. Jadi itu adalah salah satu resiko. Kalau dari Dinkes atau dari kementerian, resikonya itu kan orang-orang yang berpergian atau yang kontak dengan
orang dari luar kota, di mana kotanya itu memang banyak penderita COVID-nya. Kayak red zone gitu ya dok ya? Ya, itu ada ataupun tidak ada gejala, wajib melaporkan diri. Sebenarnya melaporkan dirinya itu ke Dinkes, bukan ke Paskes. Paskes gitu. Ya, tapi Cuman karena kan kadang orang panik ya, nggak tahu, panik, jadi pengennya itu pengen tahu, pengen diperiksa aja walaupun nggak ada keluhan. Sementara kalau dia tidak ada keluhan, apa yang mau kita periksa gitu. Ya, benar, jadi kalau dari alurnya memang laporkannya itu ke Dinkes. Biasanya nanti dari Dinkes akan memerintahkan untuk isolasi diri. Biasa bisa sampai 14 hari. Kenapa 14 hari? Ya alasannya karena ada yang namanya masa inkubasi atau masa virusnya ini untuk aktif. Jadi begitu si virusnya itu masuk, sejam kemudian tuh nggak batuk-batuk. Oke, nggak langsung segera ya dok ya? Enggak, jadi dia membutuhkan waktu. Misalnya kondisinya masih fit, dia masuk ke badan kita, dia nggak langsung timbul gejala, dia nunggu kapan badan kita ini melemah gitu. Ngedropnya gitu ya? Ya, kalau kita ngedropnya cepat, ya dia bisa timbul cepat gitu. Nah, untuk kapan pastinya si COVID ini timbul, itu juga memang belum ada kepastiannya berapa hari gitu. Cuman sifatnya virus biasanya kalau gejalanya ringan, dia bisa menyembuh sendiri dalam 14 hari. Jadi diharapkan 14 hari itu, kalaupun dia ada gejala, dia di rumah aja, nggak ketemu orang-orang, jadi dia nggak menularkan. Nah, tapi kalaupun misalnya dia gejalanya ringan atau misalnya nggak bergejala, diharapkan dia bisa sembuh dengan sendirinya. Oke. Dengan sendirinya ya, dengan daya tahan tubuh mungkin yang bagus kali ya, daya tahan tubuhnya ya. Dok, kalau gitu kan ini sudah tentang pemaparan virus corona langsung ke manusianya seperti apa udah dijelasin, dan juga kenapa mesti 14 hari. Pesannya untuk masyarakat yang sekarang mungkin aja nih ya masih keluyuran kali ya, apa deh buat dari dokter karena di kota kita sendiri pun sepertinya masih mucil gitu ya, masih bandel gitu orang-orang yang masih suka keluar gitu loh. Pesannya dokter apa nih, sama-sama kita ngelawan virus ini gitu loh dengan mendukung aksi pemerintah untuk karantina di rumah. Jadi ya pokoknya buat semuanya lah, kalau memang nggak penting-penting banget, nggak usah lah keluar rumah gitu. Apa sih susahnya di rumah aja, bisa kerja di rumah aja tuh udah bersyukur banget ya, nggak kayak kita yang setiap hari setiap pergi kerja itu harus was-was, pulang kerja harus ketakutan juga nanti kalau misalnya kita ini terpapar terus, walaupun kita nggak bergejala tapi kita adalah pembawa, dan kita setiap harinya ketemu pasien yang beda-beda, di mana daya tahan tubuhnya pasien turun juga, misalnya pasien itu tertular gara-gara kita, adalah ya kita pikiran begitu. Ya mudah-mudahan sih teman-teman juga punya pikiran seperti itu. Jadi anggaplah kita semua ini sudah terpapar, walaupun kita tidak bergejala, anggaplah kita terpapar. Dan gimana kalau misalnya kita menularkan ke orang yang daya tahan tubuhnya rendah, kayak lansia atau anak bayi kayak gitu. Ya nambahin dosa kita lah kayak gitu Terus selagi memang bisa di rumah ya di rumah aja. Terus tolong jangan ngeborong semuanya, makanan, apalagi sabun, hand sanitizer, apalagi masker ya, sampai yang terbaru handscoon, sarung tangan. Kalau memang kalian butuh, silahkan beli seperlunya. Tapi ingat, yang hidup bukan cuma kalian, masih banyak orang lain. Karena sekarang semua harga-harga sudah naik, dan ya kasihan ke orang-orang yang dengan ekonomi menengah ke bawah. Semakin kita borong semuanya semakin naik. Ya pada akhirnya bukan coronanya yang membunuh, tapi manusianya yang saling membunuh sendiri. Itu sih yang harus diingat benar-benar gitu. Oke deh gitu. Ya, Oke deh. Ada lagi kemungkinan apa ya? Kemungkinan kayaknya itu kah? Ada lagi kah dok kira-kira? Pokoknya kalau misalnya sakitnya ringan-ringan aja, misalnya kayak cuman gatel-gatel, ya jauh dari nyawa gitu. Kalau bisa jangan main-main dulu lah ke rumah sakit, karena semua tempat saat ini benar-benar berbahaya. Misalnya sekedar
demam, baru tadi pagi masih punya paracetamol di rumah ya, diminum Paracetamol. dulu. Ya jangan langsung datang ke fasilitas kesehatan, bukan kami menolak, tapi resikonya itu sangat besar. Kalau memang harus banget datang, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi selagi bisa di rumah dulu, Kenapa enggak kayak gitu, gitu, ya? iya masih sehari, demam masih sehari, baru aja. Iya. Jangan langsung datang, kecuali Benar. memang demamnya sudah 3 hari, 4 hari ya silahkan gitu. Karena memang ini lagi rawan sekali, kalian nggak pernah tahu pasien yang sebelumnya masuk itu pasien apa, pasien karena apa. kami juga tidak pernah menginfokan gitu ya. Menginfokan. Itu sebenarnya kasihan ke kalian sendiri. Benar. Kalau memang sekarang kayaknya udah banyak kok juga ya klinik-klinik yang pasang nomor telepon. Kalau memang ada sakit apa-apa, telepon aja gitu. Pasti aku percaya kok petugasnya pasti mau bantu. Misalnya sekedar obat-obatan yang memang bisa didapat bebas, mungkin petugasnya mau aja gojekin. Iya, biasanya gitu ya dok ya. Karena di klinik kita juga sudah sistem on call ya, sudah ya. Oke deh, mungkin itu aja kayaknya dok ya. Makasih banyak sudah jadi tamu ya. Kita kan mendukung social distancing kan ya. Konsulnya kita lewat video call, visi kan, jadi apa susahnya gitu loh ya kan, mengikutin ini arahan pemerintah untuk di rumah aja ya kan. Cukup kita aja yang di luar untuk ngobatin kalian gitu loh, maksudnya ya, untuk memantau ya kan pasien-pasien yang dari luar gitu kan. Aduh. Kalau bisa kita ini dibalik ya dok ya. Iya, kita yang di rumah dibalik aja, kalian gitu. yang suka di luar, ini kalian di klinik nih atau nggak di rumah sakit gitu, jadi tameng gitu ya kan. Kita yang di rumah rebahan kan enak ya. Iya benar itu. Oke deh kalau gitu dok, sehat terus dok ya. Pokoknya stay safe lah buat dokter dan para jajarannya. Mudah-mudahan virus ini segera pulih kembali dan ada penangkalnya ya. Jadi kita, soalnya banyak banget nih dok yang tumbang sudah tenaga medis. Sedih juga sih sebenarnya kan, sesama medis. Semoga pemerintah juga bisa menangani ini semua ya. Kalau gitu sehat terus ya dok ya. Ya. Bye bye dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Nah itu dia penjelasan dari dokternya Bubit. Semoga kalian itu bisa mencernanya dan tetap dalam arahan pemerintah. Dan di sini juga Bubit punya lagi teman dari luar daerah. Jadi salah satu teman Bubit adalah tenaga medis juga. Dia profesinya sama kayak Bubit juga, seorang bidan yang biasanya memang kalau misalnya bekerjanya di klinik itu pasti menghadapi pasien-pasien yang ODP atau yang biasanya memang pasien-pasien yang lapor gitu kan, rata-rata ke klinik terdekat dulu atau ke praktek dokter perorangan. Jadi kita dengerin dulu apa katanya dia dan gimana aktivitas selama di Bontang dia berdinas, oke? Halo Kak. Assalamualaikum. BTW, apa kabar nih Rika? Alhamdulillah baik. Terus aku bingung dong mau ngomong apa. Rik, ini kan kita beda kota nih. Ya. Gimana keadaan kota di Bontang, baik kah? Untuk saat ini ya, alhamdulillah baik aja. Gimana selama berdinas udah ada ini nggak? Kira-kira udah ada ngelayanin pasien ODP? Kalau aku sih baru dapat 2. Karena kan pasien saya kan rata-rata di daerah Loktuan aja kan, mereka kan nggak ada kemana-mana. Iya, soalnya kan Cuma yang ODP kemarin memang kebetulan yang orang pekerja gitu. Jadi memang dia baru pulang cuti dari Jawa kan. Jadi memang kami pulang cuti dari Jawa jadi lapor gitu ya. Ya langsung lapor. Ini sorry loh ya nanyanya lagi nih. Kan suami aku yang tahu non medis nih. Adakah komentar suami tentang dirimu? Kan aku taunya kamu kali ini lagi program hamil ya? Iya. Oke. Apa komentar suami nih? Disuruh berhenti kah?